Alhamdulillah, segala puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kesehatan dan kesempatan kepada kita semua sehingga kita dapat kembali berkumpul di majelis ini untuk melanjutkan kajian kita sebagaimana biasa. Salawat dan salam tidak lupa pula kita hadiahkan kepada junjungan kita Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan banyaknya kita bersolawat kepada beliau, kita ini merupakan salah satu di antara umatnya yang mendapatkan syafaat di hari akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati tuan-tuan guru, para ustadz, ustazah, jamaah, bapak ibu, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, malam hari ini kita bertemu kembali pada malam Senin. Malam Senin Ustaz ya? Yang lalu kita sudah ketemu di sini melanjutkan pembahasan daripada ta'alluq sifat qudrah secara ijmali. Itu pertemuan minggu lalu. Sekarang kita masuki pembahasan daripada sifat qudrah, ta'alluq sifat qudrah dari jalan tafsili di halaman 13 untuk kitab yang Arab Melayu. Baris ke-10 dari bawah. Dan adapun atas jalan tafsil itu di tengah dia halaman 13 baris ke-10 dari bawah. Udah jumpa? Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'na bihi wa bi 'ulumihi fid dharaini amin ya mujibas sa'ilin. Dan adapun atas jalan tafsili yaitu ta'alluq sifat qudrah dari jalan tafsili, maka bagi qudrah itu 7 ta'alluq. Pertama daripadanya adalah ta'alluq suluhi qadim, yaitu patut qudrah itu pada azali bagi mengadakan dan mentiadakan dengan dia. Itu yang pertama. Sebagaimana pembahasan yang lalu bahwa sasaran daripada ta'alluq sifat qudrah hanyalah pada perkara yang mungkin atau perkara jaiz saja. Sifat qudrah tidak ta'alluq ia kepada yang wajib, juga tidak ta'alluq kepada yang mustahil. Ini pembahasan yang lalu. Ya, jadi sasaran dari ta'alluq sifat qudrah hanya kepada perkara yang mungkin atau jaiz sahaja. Mungkin itu apa? Ya, jaiz atau mungkin. Sesuatu yang antara ada dan tiadanya itu hadda sawa, sama pada azali. Ya, itu adalah yang dimaksud dengan jaiz atau mungkin. Atau boleh juga dikatakan sesuatu yang ada didahului oleh tiada. Itu bahasa atau definisi yang paling mudah di dalam memahami apa yang dimaksud mungkin ya ataupun jaiz. Tapi biasa ulama tauhid menyebutkan mungkin itu sesuatu yang antara ada dengan tiadanya itu pada azali hadda sawa, dalam batasan yang sama. Nah, jadi sama kita ketahui sifat qudrah itu hanya ta'alluq kepada perkara yang mungkin atau jaiz saja. Tidak ta'alluq dia kepada yang wajib, tidak ta'alluq dia kepada yang mustahil. Nah, ini udah kita jelaskan pada beberapa waktu yang lalu. Nah, perkara yang mungkin itu ada kalanya dia ma'dum, ada kalanya dia maujud. Ya, perkara yang mungkin tadi ada kalanya ma'dum, belum ada. Atau ada kalanya maujud, sudah ada. Nah, segala mungkin yang belum ada atau ma'dum tadi
Tadi kan saya katakan perkara yang mungkin itu ada dua. Ada kalanya perkara mungkin yang makdum, yang belum ada. Ya, dan ada kalanya perkara mungkin itu maujud, sudah ada. Termasuk kita ini perkara mungkin tidak? Perkara mungkin, tapi perkara mungkin kita sekarang sudah maujud. Nah, itu dia. Lantas apa hubungan atau ta'aluk sifat kudroh kepada mungkin yang makdum tadi? Ini sebelum kita masuk rincian ya daripada ta'aluk sifat kudroh secara tafsili, kita akan bahas secara umum dulu supaya masuk dia ke situ nanti. Ya. Jadi perkara mungkin tadi ada dua, mungkin yang makdum dengan mungkin yang maujud. Mungkin yang makdum itu mungkin yang belum ada. Lantas apa hubungan atau ta'aluk sifat kudroh kepada mungkin yang belum ada atau yang makdum itu? Ada dua dia. Pertama, menetapkan yang mungkin itu dalam keadaan tidak ada selama waktu yang dikehendaki. Ya, itu hubungannya perkara mungkin dengan hubungan atau ta'aluk sifat kudroh terhadap perkara mungkin yang makdum. Hubungannya apa? Yang pertama, menetapkan yang mungkin itu dalam keadaan tidak ada selama waktu yang dikehendaki. Seperti ketiadaan kita pada azali. Ya, ketiadaan kita pada azali. Disitulah letak hubungan sifat kudroh terhadap perkara yang mungkin yang makdum. Azali itu kita sudah ada belum? Belum ada. Ya, jadi apa hubungan sifat kudroh dengan ketiadaan kita pada azali? Ya, menetapkan perkara yang mungkin tadi dalam keadaan tidak ada selama waktu yang dikehendaki. Kalau udah datang waktunya barulah dijadikan dia. Nah, itu dia. Kedua, hubungan kedua adalah berubahnya yang mungkin itu dari tiada menjadi ada. Nah, ya, apa? Berubahnya perkara yang mungkin dari tiada menjadi ada. Kalau itu kan tanjizi hadis. Makanya itu yang pertama, ya, hubungan atau ta'aluk sifat kudroh terhadap perkara mungkin yang makdum, yang belum ada. Hanya dua saja hubungannya. Pertama, menetapkan yang mungkin itu dalam keadaan tidak ada selama waktu yang dikehendaki. Seperti ketiadaan kita pada azali. Di situ sudah ada juga berlakunya kudroh di situ. Ta'aluk kudroh, yaitu itu namanya ta'aluk suluhil qadim. Itu kan sebelum azali itu kan. Ya kan? Nah, ini yang pertama. Kedua, hubungan atau ta'aluk sifat kudroh kepada yang mungkin makdum, yang mungkin yang belum ada. Yang kedua hubungannya adalah berubahnya yang mungkin itu dari asalnya tidak ada menjadi ada. Dah, dua itu saja. Hubungan atau ta'aluk sifat kudroh terhadap perkara yang mungkin yang makdum, yang belum ada. Hanya dua saja hubungannya. Kedua tadi, ada kalanya perkara mungkin itu maujud. Ya, perkara mungkin yang sudah ada, yang maujud. Yang sudah ada. Nah, apa hubungan atau ta'aluk sifat kudroh terhadap perkara mungkin yang maujud itu, yang sudah ada itu? Apa hubungannya? Hubungannya ada tiga. Yang pertama, tetapnya yang mungkin itu dalam keadaan ada, dalam keadaan maujud selama waktu yang dikehendaki. Selama ini kita nih, inilah kita, adanya kita sekarang ini, inilah yang pertama tadi. Tetapnya yang mungkin itu dalam keadaan ada. Kita sudah ada belum nih? Ada, selama waktu yang dikehendaki. Adanya kita kan berbatas dia. Sampai berapa masa dikehendakinya. Itu hubungan yang pertama, ta'aluk sifat kudroh terhadap perkara mungkin yang sudah maujud. Menetapkan kadar, ya, berapa lama adanya kita.
Kemudian hubungan yang kedua apa? Berubahnya yang mungkin itu, ya, yang mungkin yang maujud, yang mungkin yang sudah ada tadi, dari satu kondisi kepada kondisi yang lain, tapi tetap dalam kondisi maujud. Contoh, asalnya kita tidak ada, kita menjadi ada. Ya, adanya kita tuh tak langsung tua, tak langsung dewasa, berubah-ubah kondisinya. Ya, dari kita bayi, ya, naik ke balita, naik ke kanak-kanak, naik ke remaja, sampai dewasa, sampai tua. Tapi tetap dalam kondisi yang maujud, tapi berubah-ubah. Itu kudroh juga, hubungan kudroh, ya, ta'aluk sifat kudroh terhadap perkara yang mungkin, ya, yang maujud. Hubungan yang kedua itu, berubahnya yang mungkin itu dari satu kondisi kepada kondisi yang lain. Ini kita perkara yang mungkin atau wajib adanya kita? Mungkin. Kan berubah-ubah kita nih. Ya, awak sekarang begini, nanti entah berapa tahun lagi berubah. Ya, tapi tetap dalam kondisi masih maujud. Karena kan judulnya tadi apa? Hubungan atau ta'aluk sifat kudroh terhadap perkara yang mungkin yang maujud. Tapi maujudnya berubah-ubah. Yang keberapa tadi itu? 2 ya. Yang ketiga, kembalinya yang mungkin itu dari ada menjadi tidak ada. Ya, berubahnya yang mungkin itu dari ada menjadi tiada. Setelah mengalami perubahan, proses kedua tadi, kan menua kita nih. Setelah kita menua, tapi menua itu masih ada. Ketika dimatikan berarti kita ditiadakan. Makanya yang ketiga itu kembalinya yang mungkin itu dari asalnya ada menjadi tiada. Tapi tiada yang kedua ini, ya, tiada aridi, adam aridi. Ya, ada Adam asli, ada Adam aridi. Nanti kita jelaskan itu. Ya, Adam asli dengan Adam aridi. Setelah nanti pembahasan ta'aluk kudroh yang 7. Jadi Adam itu ada Adam asli, ada Adam aridi. Nah, baik. Nah, jadi pengenalannya sebelum kita masuk kepada penjelasan daripada ta'aluk sifat kudroh yang 7, itu dulu kita pahami secara umum. Ya, jadi ya, saya rangkum bahwa sifat kudroh itu, sasaran ta'aluk sifat kudroh hanyalah kepada perkara yang mungkin atau jaiz. Dan adapun perkara yang mungkin itu ada kalanya ma'dum, ada kalanya maujud. Ma'dum itu tidak ada, belum ada dia. Ya. Maujud itu sudah ada. Rinciannya tadi jelas. Hubungan atau ta'aluk sifat kudroh kepada mungkin, perkara yang mungkin yang ma'dum, hubungannya berapa tadi? 2. Ya. Dan tidak dijelaskan lagi rinciannya, bolak-balik nanti. Ya. Kedua, hubungan atau ta'aluk sifat kudroh kepada yang mungkin yang maujud, yang sudah ada berapa hubungannya? 3. Ya. Ada 3. Itu dia. Maka dari penjelasan itu, ta'aluk sifat kudroh kepada perkara yang mungkin dapat dibagi kepada 3. Ya, ta'aluk sifat kudroh kepada yang mungkin dapat dibagi 3. Ya, 3 kelompok. Yang kita kenal ta'aluk suluhil qadim. Kedua, ta'aluk tanjizi hadis. Yang ketiga, ta'aluk qabdoh. Ya, itu kalau dikelompokkan. Ya, dikelompokkan. Nah, baik. Ta'aluk qabdoh itu apa? Segala bentuk perubahan pada segala yang mungkin. Ya, segala bentuk perubahan pada segala yang mungkin berada dalam qabdoh, genggaman kudroh Allah Ta'ala. Seperti perubahan kita dari bayi sampai menua. Perubahan tidak itu namanya? Perubahan. Nah, itu perubahan itu ya adalah pada qabdoh Allah Ta'ala, genggaman kuasanya Allah
Subhanahu wa ta'ala. Makanya ada kemarin ta'aluk sifat kudrah itu dengan fi'il. Tapi qabdah ini tidak ada hubungannya dengan suluhil qadim, juga tidak ada hubungannya dengan tanjizi hadis, berdiri sendiri dia. Makanya tadi 3 kelompok ta'aluk sifat kudrah. Ta'aluk suluhil qadim, ta'aluk tanjizi hadis, dan ta'aluk qabdah. Qabdah itu segala bentuk perubahan pada segala yang mungkin, pada segala yang baharu, ya, berada dalam qabdah atau genggaman kudrah Allah Ta'ala. Yang jelas ta'aluk qabdah ini tidak ada hubungannya dengan suluhil qadim dan tanjizi hadis. Nah, itu kalau sulul qadim tanjizi hadis sudah bolak-balik kita jelaskan kan gitu. Ya, qabdah itu yang jarang sekali kita jelaskan. Nah, tadi di sini dikatakan pertama daripada ta'aluk sifat kudrah adalah ta'aluk suluhi qadim, yaitu patut kudrah itu pada azali bagi mengadakan dan mentiadakan dengan dia. Ya. Kita sebelum Allah menciptakan kita, sebelum kita ada, antara adanya kita dengan tiadanya kita itu sama. Patut ada, patut tiada. Ini ketika masa azali. Apa kemarin masa azali? Masa di mana belum ada segala sesuatu pun selain Allah. Maka adanya kita, antara ada dengan tiadanya kita itu sama. Patut ada, patut tiada. Patut, suluhi itu artinya kepatutan. Qadim itu artinya ya qadim. Jadi artinya kepatutan yang qadim, tidak berawal. Ya, saya ulang sekali lagi. Pada masa azali, masa di mana belum ada segala sesuatu pun selain Allah, adanya dengan tiadanya kita, ya, patut ada, patut tiada, itu sama. Ya, kalau kita buat timbangan, neraca timbangan, ya, itu sama antara wujud dengan adam. Ya, kalau ada papan tulis itu bisa lebih enak menjelaskannya. Tapi ini bisa diilustrasikan ya. Ya, kalau seumpama timbangan gini, kan ada timbangan yang model 2 gini. Timbangan zaman dulu, ya. Jadi antara wujud artinya ada, adam artinya tiada. Antara ada dengan tiadanya kita itu haddasawa. Itu yang dikatakan haddasawa. Ya. Sama. Sebelum adanya kita pada azali. Itu yang dimaksud dengan ta'aluk suluhil qadim. Jika Allah berkehendak menjadikan kita, jadi. Jika Allah berkehendak mengekalkan ketiadaan kita, ya udah nggak akan ada kita. Cuma pada waktu itu Allah belum ada pilihan di situ, kudrat itu tadi. Ya. Makanya pada masa azali antara ada dengan tiadanya kita itu sama. Ya, haddasawa. Kemudian Allah tetapkan kita ada, diciptakanlah kita. Berarti lebih berat timbangan wujud daripada Adam. Makanya kemarin juga saya jelaskan sifat kudrah itu qadim. Tapi muta'allaknya, ya, taksirnya, bekasnya, pengaruhnya itu baharu yang saya jelaskan kemarin. Kenapa? Karena dari tiada menjadi ada, ditetapkanlah wujud, ada berarti, ya, maka nampaklah kita sekarang ini. Nah itu adanya kita muta'allak dari sifat kudrah, yang mana muta'allaknya itu baharu, sifat kudrahnya itu qadim. Jadi ta'aluk suluhil qadim ya gitu cara pemahamannya. Ya, suluhi artinya patut. Ya, kepatutan. Qadim ya qadim, tidak berawal. Jadi kepatutan yang tidak berawal. Patut ada, patut tiada pada masa ajali sama. Kan gitu kan? Haddasawa. Nah, patut ada, patut tiada, kepatutan itu qadim, enggak ada awalnya. Ya, kalau kita kaitkan dengan iman Abu Jahal kemarin kan, ya, patut kafir gitu kan. Sebelum
Abu Jahal itu diciptakan pada masa azali itu, kan belum ada Abu Jahal, itu masih ada sawa. Lantas apa hubungannya dengan ilmu Allah Ta'ala? Namun walaupun pada masa ta'aluk suluhil qadim tadi, ya, antara patut iman dengan patut kafirnya Abu Jahal itu sama, tapi sudah diketahui dengan ilmu Allah Ta'ala kelak Abu Bakar bakalkah kafir. Di situ hubungan sifat ilmu dengan ta'aluk suluhil qadim bagi iman Abu Jahal itu di situ. Ya, nanti lihat rekaman yang lalu nih. Makanya kalau udah bahas sifat kudroh ta'aluk ini, rasanya pengen tutup kitab aja udah, lompat aja lah Ustaz. Ya, pengennya kita. Cuma kalau tak dikasih tak sodop. Polan-polan betul. Nah, jadi itu yang pertama, ta'aluk suluhil qadim. Jadi kepatutannya itu yang qadim. Ya, makanya dinamakan dia ta'aluk suluhil qadim. Ya, kepatutan yang qadim yang tidak berawal. Udah. Dan yang kedua, lihat lagi kitabnya. Tapi insya Allah mudah-mudahan bisa dipahami dengan mudah ini. Ya. 5 jam saya mutola'ah ya, nggak tidur-tidur. Betul. Ya, dari jam 12 sampai tahu-tahu udah subuh aja. Dan kedua, daripadanya keadaan mungkin di dalam masa yang senantiasa dahulu daripada adanya di dalam genggaman kudroh, dengan makna bahwasanya Allah Ta'ala jika menghendaki akan kekalnya atas tiadanya, dikekalkan dia. Ya, dikekalkan dia begitu. Dan jika menghendaki akan mengadakan dia, dijadikan dia dengan kudrotnya. Dan yaitu daripada segala bahagian ta'aluk qabdah. Yang pertama, ini kan dari jalan apa tadi? Ijmali atau tafsili? Tafsili. Yang pertama ta'aluk suluhil qadim. Nah, yang kedua ta'aluk qabdah. Ya, ta'aluk qabdah kepada mungkin ma'dum. Ya, mungkin ma'dum, mungkin yang belum ada. Nah, itu yang kita bahas di awal pembahasan itu tadi. Ya, ta'aluk qabdah kepada mungkin ma'dum, mungkin yang belum ada atau mungkin yang tidak ada. Yaitu ta'aluk qudrah kepada mungkin sebelum yang mungkin itu diciptakan. Ya, nah, saya ulang sekali lagi. Ta'aluk sifat qudrah dari jalan tafsili yang kedua, sebagaimana kitab Sirajul Huda ini, yaitu ta'aluk qabdah. Ya, ta'aluk yang kedua ta'aluk apa? Ta'aluk qabdah. Itu bisa dilihat di akhir ibarat tadi, daripada segala bahagian ta'aluk qabdah. Andai kata ta'aluk qabdahnya diletak di awal kalimat, agak mudah awak memahaminya. Ya, ini agak rumit kitab Sirajul Huda nih, tipis tapi rumit. Beda dengan Aqidatun Najin. Ya, bisa dibaca sendiri pun paham kadang. Ya, kalau ini kadang berputar-putar. Tapi saya ingat kata almarhum, ya, semakin sulit kitab dipelajari, ya berarti tanda alim betul yang menyusun kitab. Ya, karena cuma orang-orang yang tertentu yang bisa memahamkan. Nah, gitu dia. Itu spesialnya. Nah, baik. Jadi yang kedua, ta'aluk sifat qudrah dari jalan tafsili setelah suluhil qadim adalah ta'aluk qabdah, yaitu ta'aluk qabdah kepada mungkin ma'dum. Itu tanda kutipnya. Ya, ta'aluk qabdah kepada perkara mungkin yang ma'dum. Yang ma'dum artinya yang belum ada. Yaitu ta'aluk qudrah kepada mungkin sebelum mungkin itu diciptakan. Ya, nah, makanya tadi dikatakan di sini, maka jika menghendaki akan kekalnya atas tiadanya, ya, maka jika menghendaki kekalnya atas tiadanya mungkin tadi, dikekalkan dia ketiadaannya itu. Dan jika menghendaki akan mengadakan dia, artinya Allah berkehendak untuk menjadikan yang mungkin tadi dengan kudrahnya, maka jadilah, ya, adalah dia jadinya. Ya, nah, itu namanya ta'aluk qabdah, ya, kepada perkara mungkin yang ma'dum. Ya, tapi makanya tadi kalau di awal itu tadi kita paham, udah dapatnya ini kuncinya. Ya, coba kita ulang sekali lagi.
Sifat kudrah hanya ta'aluk kepada perkara yang mungkin. Mungkin itu ada dua. Ada mungkin makdum yang belum ada mungkin yang maujud yang sudah ada. Lantas apa ta'aluk atau hubungan sifat kudrah kepada mungkin makdum, mungkin yang belum ada? Ada dua tadi. Ya, menetapkan yang mungkin itu dalam keadaan tidak ada selama waktu yang dikehendaki. Ya, inilah yang kita kenal dengan ya, ta'aluk apa tadi? Tanjizi hadis suluhil qadim. Ya. Lantas hubungan yang kedua, ta'aluk sifat kudrah ya, atau ya ta'aluk sifat kudrah kepada mungkin yang makdum tadi. Hubungan yang kedua adalah berubahnya yang mungkin itu dari tiada menjadi ada. Nah, ini baru tanjizi hadis. Ya. Nah, itu bagi yang makdum. Ya. Hubungan ta'aluk sifat kudrah kepada perkara mungkin yang makdum yang belum ada. Dua saja dia, dua. Ya. Kalau hubungan atau ta'aluk sifat kudrah kepada perkara mungkin yang maujud baru tiga. Nah, ini yang kedua apa tadi? Qabedah tadi yang di kitab Sirajul Huda. Ta'aluk secara tafsili yang pertama suluhil qadim. Ta'aluk yang kedua secara tafsili adalah ta'aluk qabedah kepada mungkin yang makdum. Ya, yang belum ada, yaitu ta'aluk kudrah kepada mungkin sebelum mungkin itu diciptakan. Lantas di situ apa tugasnya, hubungannya? Yaitu tadi menentukan. Seandainya Allah menentukan perkara yang mungkin itu tidak ada selama-lamanya, maka ya nggak ditiadakan. Tidak akan pernah ada. Dan kalau Allah Ta'ala berkehendak menjadikan perkara yang mungkin tadi, maka ya menjadi ada. Nah, itulah ya, mentiadakan dan menadakan itu tadi. Itu dalam qobedahnya, tapi itu belum wujud lagi kan? Ya, dapat itu kan? Maka dia namanya qobedah. Genggaman Allah ya, dalam genggaman atau kudrahnya Allah Ta'ala. Kalau Allah berkehendak mentiadakan ya, mengekalkan sesuatu yang tiada tadi, dikekalkannya, maka selama-lamanya nggak akan pernah ada. Dan jika Allah berkehendak menjadikan yang mungkin tadi, maka dia menjadi ada. Dari tiada menjadi ada. Tapi di sini belum terrealisasikan gitu. Ya. Ya, belum wujud dia. Belum wujud. Makanya qabedah dia di situ. Nah, baik. Yang ketiga, nanti akan kita rangkumkan lebih jelas. Ini untuk pengantar dulu. Dan ketiga, daripadanya ta'aluk sifat kudrah, mengadakan Allah Ta'ala sesuatu dengan kudrahnya di dalam masa yang senantiasa, dan yaitu pula ia setengah daripada segala bahagian ta'aluk tanjizi hadis. Ta'aluk sifat kudrah dari jalan tafsili yang pertama suluhil qadim, yang kedua ta'aluk qabedah terhadap perkara yang mungkin yang makdum. Itu yang kedua. Ya, tanda kutip di situ perkara mungkin yang makdum. Nah, yang ketiga, ta'aluk sifat kudrah dari jalan tafsili adalah ta'aluk tanjizi kepada mungkin yang makdum juga. Nah, ini masih cerita yang makdum. Ya, ta'aluk tanjizi kepada mungkin yang makdum. Makdum tadi belum ada ya. Jadi ta'aluk yang ketiga ta'aluk tanjizi kepada yang mungkin makdum yang tidak ada untuk diciptakan sehingga dia menjadi ada. Nah, jadi kan tadi ini cerita urutan ya kan? Urutan ini, urutan kudrat Allah Ta'ala. Sebelum kita ada, kita aja nih contohnya, nggak usah yang lain. Sebelum kita ada, sebelum Allah menciptakan kita, berarti kan masih makdum.
pada masa itu ada dua kemungkinan. Ya, jika Allah berkehendak untuk tidak menjadikan kita, maka kita tidak ada selama-lamanya. Dan jika Allah berkehendak menjadikan kita, maka kita menjadi ada. Tapi itu belum lagi wujud, masih dalam kondisi makdum, belum ada. Makanya tiada kita dengan adanya kita itu dalam genggaman Allah. Itulah namanya ta'aluk qabdah tadi. Lantas urutan yang selanjutnya, dipilihlah kita, ya, bahwasanya akan dijadikannya kita. Ditentukanlah, nah ini kuciptakan nasi fulan. Maka yang tadinya dia tidak ada menjadi ada. Inilah ta'aluk yang ketiga. Ya, ta'aluk yang ketiga. Kalau kita urutkan kan begini. Kita pada masa azali, ya, pada masa azali adanya kita dengan tiadanya kita sama. Ya, haddasawa. Ini ta'aluk apa tadi? Sulhul qadim, jelas ya. Itu kita sudah wujud atau makdum? Masih makdum. Kan gitu. Ya, berulang-ulang nih biar paham. Ya. Nah, kemudian pada sulhul qadim tadi wujud dengan adamnya kita hadda sawa, ya, sama, patut ada patut tiada. Yang sulhul qadim itu kepatutan itu tadilah dia qadim, ya, tidak berawal. Nah, kemudian ta'aluk yang kedua ta'aluk qabdah. Kalau Allah berkehendak mengekalkan ketiadaan kita, sekarang itu udah maujud atau makdum itu dulu? Masih makdum. Kalau Allah mengekalkan ketiadaan kita, maka kita tidak akan ada selama-lamanya. Kalau Allah berkehendak menjadikan kita, maka kelak kita akan dijadikan pada waktunya. Kan gitu, makanya ada pada waktunya kan gitu kan. Berarti pada waktu itu memang belum ada. Nah, itulah, ya, menjadikan mentiadakan itu tadi itu dalam kuasa Allah Subhanahu wa taala dengan qabdahnya tadi. Kemudian setelah tiba waktunya ditakdirkan kita akan ada, akan lahirlah kita. Nah, di situ baru beralih dari ta'aluk qabdah beralih kepada ta'aluk tanjizi.